Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak aku, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Nah, kali ini bertemu dengan saya Miss Nurul. Untuk hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 1, subtema 1. Untuk tema 1 yaitu tentang selamatkan makhluk hidup. Nah, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Nah, kali ini kita akan belajar pembelajaran pertama, yaitu tentang ide pokok dan informasi penting dalam teks laporan pengamatan. Nah, teks laporan hasil pengamatan itu apa? Nah, teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Nah, dalam sebuah paragraf, teks memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Nama lain dari ide pokok itu ada gagasan utama, ada gagasan pokok pikiran, dan pikiran utama. Nah, apakah itu ide pokok? Nah, ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, karena di dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok, maka untuk yang lainnya adalah kalimat penjelas. Kemudian bagaimana cara menentukan ide pokok? Nah, ada 3 cara menentukan ide pokok. Yang pertama yaitu membaca dengan seksama. Kemudian yang kedua, pisahkan kalimat utama dari kalimat khusus. Yang ketiga, menyimpulkan sebuah paragraf. Nah, kalian buka di LKS kalian halaman 2. Nah, di situ ada sebuah bacaan yaitu cara perkembangbiakan padi. Nah, nanti bisa kalian baca untuk bacaan tersebut. Kemudian kalian jawab pertanyaan yang ada di situ di aktivitas 1. Kemudian bisa kalian tuliskan apa saja ide pokok yang ada di paragraf 1 sampai 4. Nah, jadi aktivitas 1 sama aktivitas 2 nanti kalian kerjakan ya. Kemudian kita lanjutkan untuk perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, perkembangan secara generatif tumbuhan dialami oleh tumbuhan biji. Nah, seperti tanaman padi. Nah, alat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji adalah bunga. Nah, selain tanaman padi, yang tumbuhan yang berkembang biak dengan secara generatif apa saja? Nah, ada mangga, ada durian, dan jambu. Nah, itu tadi adalah perkembangbiakan generatif tumbuhan menggunakan biji. Nah, kita lanjutkan untuk bagian-bagian bunga. Nanti perhatikan gambar yang Miss Nurul berikan ya, apa saja bagian-bagian bunga. Nah, kemudian proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dimulai dengan peristiwa penyerbukan. Nah, penyerbukan itu apa? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Nah, ada beberapa macam penyerbukan, ada 4 ya. Apa saja? Penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga atau geontogami, yang ketiga penyerbukan silang atau alogami, dan yang keempat penyerbukan bastar atau hibridogami. Kemudian ada 3 macam perantara penyerbukan. Yang pertama ada angin, air, dan serangga. Kalian bisa membacanya lebih jelas di LKS halaman 4. Nah, di situ sudah dijelaskan ya, untuk penyerbukan angin itu contohnya gimana, air bagaimana, dan serangga. Kemudian di aktivitas 3 bisa kalian kerjakan. Di situ ada nama bagian bunga dan fungsinya. Kita lanjutkan kembali untuk yang ketiga, yaitu tentang karakteristik negara ASEAN terkait sosial budaya. Masih ingatkah kalian Indonesia itu merupakan negara yang terletak di benua apa? Iya, Indonesia berada di benua Asia, tepatnya di Asia Tenggara. Nah, negara lain yang ada di Asia Tenggara ada Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, Myanmar, dan sampai Laos ya. Nah, keadaan sosial budaya Indonesia tidak jauh berbeda dengan keadaan sosial budaya di negara-negara lain di Asia Tenggara. Nah, letak geografis Asia Tenggara itu berada di 3 perairan.
yaitu Samudra Hindia, Teluk Benggala, kemudian Laut Cina di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Nah, wilayah Indonesia Tenggara itu dibagi menjadi dua daratan, daratan berbentuk semenanjung dan daratan berbentuk gugusan kepulauan. Nah, untuk karakteristik negara ASEAN terkait budaya sosial, kalau kita bahas di sini mungkin membutuhkan beberapa waktu yang cukup lama ya. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri LKS halaman 5 ya sampai halaman 7. Nah, itu nanti kalian baca sendiri dari Indonesia sampai Laos. Ada 10 negara yang ada di Asia Tenggara. Untuk karakteristiknya seperti apa? Nanti kalian baca dan ditandai hal yang penting ya. Jangan lupa dibaca dan ditandai. Kemudian, untuk latihan soal kalian bisa kerjakan aktivitas 5 halaman 8. Nah, itu nanti ada 4 soal, bisa kalian jawab di situ untuk belajar kalian. Kemudian untuk pendalaman materi bisa kalian kerjakan uji kompetensi 1 halaman 9. Nah, sudah jelaskah penjelasan dari Miss Nurul tadi? Kita tadi sudah belajar tentang apa? Yang pertama tentang ide pokok, yang kedua tentang perkembangbiakan tumbuhan, yang ketiga tentang kondisi, yang ketiga yaitu tentang karakteristik negara ASEAN terkait sosial budaya. Nah, apabila dalam menjelaskan tadi Miss Nurul terlalu cepat atau ada yang masih belum jelas, bisa kalian tanyakan langsung ke Miss Nurul ya, atau bisa kalian baca di LKS dan di buku pena kalian. Insya Allah untuk materinya sudah komplit di situ. Apabila dalam menjelaskan Miss Nurul banyak kesalahan, Miss Nurul mohon maaf. Selamat belajar di rumah, jaga kondisi, jaga kesehatan, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari Miss Nurul sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.